itu mempengaruhi sekali untuk usaha. Jadi market analysis saya nggak akan menyampaikan teorinya, tapi justru bukan hanya untuk melakukan aktivitas analisa pasarnya saja atau analisa tren, analisa produk dan segala macam, tapi justru tindak lanjutnya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya apa setelah kita lakukan market analysis untuk pengembangan pasar? Yaitu satu, kita harus bisa dapat insight atau masukan terkait atau juga memanfaatkan terkait dengan pengembangan teknologi. Jadi tadi yang disampaikan di diskusi panel kedua terkait dengan marketplace. Ada marketplace yang sifatnya swasta, ya private ya. Ada yang orange, ada yang hijau. Dulu ada yang merah juga. Sekarang ada LKPP dan juga Padi UKM. Kita juga bisa istilahnya memanfaatkan teknologi dalam hal-hal yang lainnya. Seperti sekarang zamannya AI, Bapak Ibu. Zamannya AI, ChatGPT, apa segala macam yang bisa membantu untuk kita bisa menggali kebutuhan daripada pelanggan kita atau calon pelanggan kita. Yang kedua, dari teknologi harapannya bisa ada inovasi produk, inovasi dari barang kita. Jadi pasti ini semua sudah Bapak Ibu sangat ahli bahwa produk atau jasa yang kita miliki tadi itu harus bisa adaptif atau harus bisa ada inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, dengan memanfaatkan teknologi dengan inovasi produk, maka kualitas produk kita harus kita jaga. Itu yang harus kita pastikan, karena zaman sekarang tadi Ibu, kenapa saya sempat bertanya di diskusi panel kedua terkait dengan bagaimana UMKM bisa bersaing di platform LKPP maupun Padi UKM. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan inovasi produk, karena salah satu unsur persaingan selain harga adalah ya produk atau jasa kita sendiri. Dan yang terakhir adalah adaptasi terhadap perubahan. Kembali lagi zamannya terus berubah, ada kejadian-kejadian khusus yang bisa terjadi itu merubah peta pasarnya. Selanjutnya ini MA-nya. Yang penting juga kita harus tanya dan juga ingat adalah terkait dengan kita jejaring yang kita punya dan apakah jejaring itu bisa menyediakan akses yang kita butuhkan. Jadi jejaring penting Bapak Ibu, tapi apakah jejaring itu punya nilai tambah untuk kita? Apakah jejaring itu punya manfaat untuk kita? Kita banyak ikut komunitas, kita banyak ikut perkumpulan, pertemuan bisnis, tapi kalau tidak ada manfaatnya untuk kita atau menyediakan potensi akses atau pintu untuk kita juga sayang. Jadi penekanannya sama seperti market analysis tadi, bukan pada proses mencari jaringan atau mencari aksesnya, tapi tindak lanjutnya. Setelah kita seperti ini ikut event Ina Buyer, jaga hubungan baik. Kita kenal sama orang di sini, kita kenal relasi di sini, jaga hubungannya dengan baik. Bangun kepercayaan. Jadi kalau mereka tertarik dengan produk kita, apapun ya, meskipun belum beli produk kita, meskipun belum menjualkan menyerap produk kita harus tetap jaga kepercayaannya. Yang ketiga adalah jika kita dapat kontak baru di Ina Buyer ini, misalnya tindak lanjuti Bapak Ibu hari kedua, hari ketiga, seminggu setelahnya masih seger, masih ingat, bisa ditindaklanjuti kontak barunya untuk menjalin jejaring baru. Dan yang terakhir adalah terkait dengan evaluasi jejaringnya. Jadi itu, apakah kontak yang kita punya nilai tambah atau tidak menurut kita. Terlalu jauh, bisa maju dulu satu slide. Minta tolong maju dulu satu slide, operator. Mundur satu slide. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, itu MA dan NA-nya. Jadi MA market analysis sama network access itu adalah modalnya. Tapi bagaimana kita bisa membuat modal itu jadi berguna atau menghasilkan untuk kita, yaitu dengan kolaborasi sama E-nya, jadikan satu, kolaborasi sama ekosistem. Kita punya jejaring, network, kita punya akses, tapi kalau nggak ada kolaborasinya, nggak jalan kan ya. Kita punya bensinnya, kita punya mobilnya, tapi nggak punya drivernya, juga nggak jalan. Jadi kolaborasi, satu. Yang kedua yaitu ekosistem. Jadi bagaimana kita kadang-kadang wirausaha ini kena penyakit namanya
kita seakan-akan berjalan sendirian Bapak Ibu, stand alone gitu ya. Apa-apa dihadapi sendiri, ada masalah dihadapi sendiri, ada sesuatu dalam usaha dihadapi sendiri. Itu bahaya laten untuk wirausaha. Jadi perlu ekosistem yang memberikan dukungan bagi kita. Perlu teman berbagi, perlu teman curhat yang bisa memberikan nilai positif untuk kita. Nah, izin karena kami juga dari Diplomat Success Challenge atau DSC. Di DSC kami ada kolaborasi dan juga ekosistemnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kompetisi wirausaha, tapi juga di tahun ke-16 ini, jadi Diplomat Success Challenge atau DSC sudah di season atau musim ke-16. Kami berusaha memberikan kolaborasi dan ekosistem yang dicari mungkin untuk Bapak Ibu wirausaha atau UMKM. Tadi ada pertanyaannya kemana? Salah satunya adalah ke DSC season 16, di mana satu, kami bertekad untuk menyediakan ekosistem kewirausahaan di mana ada di dalam kompetisi wirausaha ini expert, tenaga ahli, jejaring yang bisa membantu perluasan pasar Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami punya mulai season 1 sampai 15 sudah ada alumni atau peserta atau juara Diplomat Success Challenge. Itu bergabung dalam GEN namanya, Diplomat Entrepreneurs Network. Itu juga menjadi sarana untuk memperluas jejaring tadi network dan juga akses untuk Bapak Ibu. Kolaborasi lintas sektor pasti karena tahun ini ada inisiatif baru berkolaborasi dengan FSI, Food Startup Indonesia. Ada nilai-nilai yang bisa di-sharing. Jadi setelah DSC maupun saat berjalannya DSC, peserta, alumni atau juara DSC bisa mengikuti mendapatkan manfaat yang lain dari kolaborasi yang ada. Pendampingan tentu saja, dan terakhir kebetulan Bismillah juga tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Di dalamnya ada program APindo UMKM Merdeka. Di sana wirausaha atau UMKM bisa bersentuhan dengan mahasiswa magang. Jadi di perguruan tinggi ada kegiatan magang mahasiswa. Kalau selama ini mahasiswa bingung cari industri, magang di industri besar, ada kesempatan bagi mahasiswa tahun ini bisa magang di UMKM atau wirausaha sehingga bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas, mendapatkan insight, dan juga keuntungannya di APindo UMKM Merdeka tahun ini bisa nanti mendapatkan free pass gitu ya, waikat untuk ikut Diplomat Success Challenge season 16. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kembali ke tadi, kenapa mutunya bersemangat itu menyegarkan Bu Liana. Karena kalau sudah bersemangat apa aja itu lupa, apa capeknya, letihnya kita, tantangan yang ada itu sangat hilang. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah Pak. Jadi gampang diingat.